Oke, welcome back to Awin Shop is in the house ya. Oke. Jadi kawan-kawan yang nanya Ramadan di Aceh lagi kapan bang? Nah untuk tahun 2019 mungkin aku nggak keliling Aceh lagi, tapi aku lebih kayak mengeksplorasi. Waduh, entah iya. Iya. Tapi ini untuk kali ini aku lebih kayak mau cari tahu tentang yang dicari orang ketika di bulan suci Ramadan ya. Karena kan kalau misal bulan suci Ramadan tuh lebarannya tuh heboh. Ya kan, jadi kalau misal orang untuk lebaran juga harus cari baju baru, kain sarung baru. Dan di hari ini aku datang langsung ke tempatnya dan aku akan bertanya-tanya langsung sama yang punya. Yo, dan hari ini aku udah bersama yang punyanya. Siapa bang? Hero Fajri Yahya. Oke, dan abang ini adalah yang punya Ijakrom. Oke bang, boleh nggak sedikit menceritakan tentang asal-usul Ijakrom bagi abang gitu? Ya, Ijakrom itu adalah kain sarung ya. Jadi Ijakrom itu kuat sekali hubungannya dengan keacehan, dengan sejarah, budaya, dan agama juga. Terus dari sejarah maksudnya Islam di Nusantara ini yang pertama masuknya kain sarung ke Indonesia itu adalah dari Aceh. Oh, dari Aceh. Orang Aceh menamakan dengan nama Ijakrom. Ijakrom. Berarti kenapa abang harus pakai nama Ijakrom? Kenapa nggak pakai kain sarung gitu? Ya, dari segi budayanya, Ijakrom ini kan sudah ada di kepala orang Aceh, tapi budayanya sudah mulai hilang. Sudah tidak begitu digemari lagi oleh kalangan muda. Betul. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk mengembalikan budaya ini hidup lagi. Jadi dari segi brandingnya, kita coba nge-rebranding nama Ijakrom untuk jadi populer lagi. Jadi pada saat orang menyebut Ijakrom tuh image-nya langsung udah keren, modern, kontemporer itu, nggak primitif, kampungan gitu. Berarti istilahnya kalau misalnya sekarang itu Ijakrom orang cuma tahu tapi nggak tahu bentuknya lagi gitu, karena nggak jarang dipakai. Berarti gara-gara itu abang ingin mengeluarkan inovasi-inovasi baru tentang Ijakrom gitu biar bisa dipakai sama kaula muda. Berarti target abang itu untuk anak-anak muda gitu ya? Betul, khususnya kalangan muda dan pria. Karena banyak sekali desainer yang mengakomodir keinginan wanita kan. Nah, jadi timbul pertanyaan nih yang kalangan muda pria, apakah pria muda nih nggak boleh keren gitu kan? Harus diakomodir juga. Siap. Oke bang, boleh nggak abang sebutin berapa produk yang udah abang keluarkan untuk Ijakrom sendiri gitu? Jadi kita udah melalui 5 kali Lebaran Idul Fitri dan 4 tahun Ijakrom. Jadi kita udah mengeluarkan 5 seri, 2015, 2016, 2017, dan 2018, dan ini tahun yang ke-5, 2019. Tahun ini kita mengangkat harmonisasi dengan alam, makanya konsep-konsep alam. Jadi kita ngangkatnya juga, kita harus ramah terhadap lingkungan, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Jadi manusianya jangan egois juga, makanya berarti manusia harus berbaur dengan makhluk hidup gitu ya. Oke. Dan juga bang, boleh tahu nggak berapa yang udah abang keluarkan, terdata nggak berapa produk yang udah abang keluarkan? Misalnya berapa ribu piece gitu yang udah abang keluarkan? Karena konsep Ijakrom ini kan limited seri, kita masih menjaga prestisius pemakai Ijakrom. Jadi setiap tahun tuh mungkin sekitar 2000-an. Kalau udah 5 kali 2000 mungkin sekitar 10.000. 10.000 ya. 10.000. Jadi yang memakai Ijakrom ini juga pilihan sebenarnya. Nah, jadi nggak semua orang bisa memiliki Ijakrom sebenarnya. Berarti ada suatu kebanggaan bagi pengguna Ijakrom ini untuk bilang, baju aku nih beda sama baju kalian gitu ya, karena limited edition. Oke bang, boleh tahu nggak kenapa abang membuat itu limited edition? Kenapa nggak abang komersialkan, dalam artian abang produksi banyak-banyak terus gitu kan, juga bisa mendapatkan keuntungan banyak gitu dari bisnis kalau misalnya buat produknya banyak. Apalagi yang penyuka Ijakrom banyak gitu. Nah, jadi berawal dari image Ijakrom itu sendiri yang sudah mulai negatif lah, mulai kiri atau apa. Saya nge-brandingnya melalui prestisius brand gitu kan. Dan prestisius brand itu identik dengan limited seri. Jadi pemakainya juga bisa hitung. Seperti misalnya Lamborghini misalnya. Lamborghini yang pemakainya juga bisa hitung jari. Kenapa seperti itu? Supaya orang daya minat orang tuh lebih tinggi. Pada saat orang minat lebih tinggi, apalagi yang kalangan menengah ke atas nih, dia udah mau pakai budaya kita sendiri atau budaya berikan sarung, yang bawahnya pasti akan mengikuti. Jadi strategi marketing lah. Bang, selama abang berbisnis ini, ada nggak netizen? Karena kalau misalnya lihat Ijakrom ini kan lebih ke sosial media nih untuk pemasarannya dan juga langsung ke tempat gitu kan. Ada nggak nih netizen yang mungkin gimana ya, mengomentari kejelekan dari Ijakrom? Saya dalam artian orang tuh bukan melihat produk bagusnya, tapi orang tuh mencari kesalahan dari Ijakrom. Ada nggak kayak gitu? Sejauh ini
ini respon masyarakat itu 99% positif. Positif. Ini 1%. Jadi 1% itu kalau dalam bisnis itu margin errornya kecil sekali. Margin error. Masih sanggup, bisa diterima lah. Dan itu anggapnya lah angin-angin lalu kan. Yang penting kita ada yang menyemangati 99%. Yang disemangati ini adalah upaya kita untuk mengembalikan ini budaya berkain sarung. Kalau produk plus minus lah, apalagi produk lokal kan, kita terus belajar berbenah untuk quality, untuk desain, untuk mampu bersaing dengan produk nasional dan internasional. Intinya kalau misal untuk produk Ijakrung sampai sekarang ini belum ada netizen yang untuk yang nyinyir atau hatersnya lah gitu ya. Kalau hater belum ada. Selama ini berarti orang Aceh udah support semua ya. Support. Oh ya, kemudian nih Bang, untuk produk Ijakrung apakah cuman di Aceh pemasarannya atau ada tempat lain yang lagi? Ya, jadi kita ada dua sistem marketing. Yang pertama online. Online kita jualannya, kita campaign dan jualan melalui media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada IG kan, IG, bisa WA juga, bisa email juga. Kemudian melalui offline-nya kita ada direct selling lah, seperti di workshop yang seperti ini. Kemudian kita sering mengikuti event juga, baik lokal, nasional dan internasional. Internasional ya. Juga berarti ya. Kemarin yang terakhir saya baru balik dari Muslim Fashion Festival di Jakarta. Dan antusiasme masyarakat di sana juga bagus sekali, respons sekali. Kemudian yang terakhir untuk yang event internasional lah, pernah di La Mode Paris di akhir Desember, dan mode penggiat fashion di Paris dan juga blogger yang dari Italia juga mengapresiasi karena Ijakrung itu menjadi alternatif hari ini. Menjadi alternatif untuk pakaian pria dari pusat ke bawah, selain pakai ke bawah. Jadi kan selama ini nggak ada alternatif. Orang pasti pakai jeans, celana atau apalah gitu kan. Sejak pada saat kita tampilkan Ijakrung menjadi alternatif dan mendapatkan apresiasi lah. Siap. Oke Bang, kemudian nih kalau misal boleh tahu nih untuk harga itu dari produk Ijakrung ini kisaran berapa nih? Ya, dari harga Ijakrung itu ada yang 217.000, ada yang kalau sarungnya 217.000, ada yang 285, kemudian ada yang 300.000. Kalau celana sarungnya 275, 335, kemudian di angka 340. Kalau harga masih masuk akal lah. Oke Bang, kemudian ya Awin ngelihat keunikan dari Ijakrung tuh motifnya tuh simple gitu. Karena kan kalau misal kain sarung yang beredar di pasaran itu kan peta-peta tuh motifnya. Kenapa nggak Ijakrung buat motif peta-peta, kenapa harus polosan gitu? Ya. Nah, jadi Ijakrung ini hadir dengan konsep anti mainstream kan. Kita keluar dari konsep dasar kain sarung. Kalau kain sarung itu kan garis-garis kotak-kotak. Iya. Kalau 100 meter dari jauh kita lihat orang kain sarung, orang akan bilang itu kain sarung gitu. Tapi dengan desain yang kontemporer, dengan bahan yang polos dan kenyamanan bahan, orang bisa pakai sampai 8 jam, udah 100 meter orang nggak tahu kita pakai kain sarung atau enggak. Jadi desainnya minimalis kontemporer kan. Kemudian kita mengangkat motif yang etnik Aceh yang kita coba re-campaign. Oke Bang, untuk produk sendiri di Ijakrung itu Abang produksi di luar atau produksi di Aceh? Itu pertanyaan yang sangat penting ya. Jadi dari awal kita punya konsep segala sesuatunya harus dibuat di Aceh. Makanya kita berani memakai Ijakrung ini made in Aceh, Indonesia. Konsekuensinya adalah segala sesuatu produksinya harus dibuat di Aceh. Selain material kain, karena di Aceh kan belum ada pabrik kain kan. Jadi segala sesuatu dari proses cutting pola, proses penjahitan, proses quality control, pemotifan, sampai packaging itu semua dilakukan di Aceh. Kenapa harus di Aceh? Supaya hadir industri di Aceh. Hadirnya industri di Aceh ini penting sekali. Yang pertama penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja, terus pemberdayaan ekonomi ke masyarakat. Kemudian yang paling penting juga perputaran uang. Perputaran uang ini kita nggak lempar lagi ke luar, tapi uangnya beredar. Coba bayangkan misalnya ada 10 orang tenaga kerja di Ijakrung nih, ada dari Melabuh, Tapak Tuan, dari Sigli, Tosmoe. Di uang itu akan beredar di provinsi kita juga. Dan itu pemerataan ekonomi lah. Berarti Ijakrung ini berdampak bagi sosial dan budaya, luar biasa. Oke Bang, boleh nggak Awin lihat workshop dari Ijakrung ini? Boleh, yuk, boleh. Saya bawa jalan ya. Oke, siap. Yuk. Bang,
Bang, boleh tahu nggak nih permasalahan yang dihadapi dari Ijakrung ini sendiri apa? Karena kan tadi kayak Abang bilang tadi untuk material kita masih mendatangkan dari luar karena di Aceh belum ada pabrik kain gitu. Nah, boleh nggak ceritain sedikit tuh? Ya, persoalan nggak terlalu berat sebenarnya kalau kita bisa cari formula. Tapi untuk sumber daya manusia khususnya bidang menjahit di Aceh ini masih sulit kita dapatkan ya. Jadi berangkat dari pengalaman sulit mencari tenaga kerja, kita mencoba menyelesaikan persoalan ini. Jadi yang udah kita lakukan adalah kita melakukan kerjasama dengan SMK 3. Oh, SMK 3 ya? SMK 3 yang di Long Raya? Yang di Long Raya, depan stadion. Itu udah tahun ketiga kita kerjasama adalah dalam bentuk program magang. Nah, jadi kelas ketiga mereka program magang ke Ijakrung sekitar 4 bulan. Nah, kemudian setelah 4 bulan mereka kan masih sekolah nih. Nah, mereka bisa kita ajak kerja paruh waktu. Selain untuk mengasah terus keterampilannya juga menghasilkan income tambahan kan. Kemudian setelah selesai sekolah kita langsung rekrut. Langsung direkrut, berarti setelah magang, setelah tamat SMA mereka langsung bisa kerja di sini. Langsung kita tawarkan. Jadi tahun pertama ada 3 orang yang sudah berhasil kita pekerjakan di sini. Tahun kedua ada 2 orang, dan ini tahun ketiga nih. Tahun ketiga mungkin nanti bisa kita lihat di bawah ada 4 mahasiswi magang dari SMK yang sedang menjalani program magang. Gitu. Berarti untuk tenaga kerja masih susah ya kalau misalnya di Aceh Bang, karena kita di sini masih belum banyak. Karena kalau misalnya pun ada pun orang tuh punya sendiri gitu ya. Yang freelancer sebagai penjahit gitu masih belum banyak gitu ya. Betul. Oke. Selain itu Bang, apa nih untuk dari segi produksi yang lainnya? Persoalan yang klasik adalah keadaan hidup mati lampu nih kan. Jadi ini salah satu penghambat juga. Kadang-kadang seperti contoh seperti malam kemarin ada pekerja yang membunting kain, tiba-tiba mati lampu ya. Jadi nggak bisa kerja karena nggak ada pencahayaan. Yang proses penjahitan juga karena sering mati lampu juga nggak ini kan. Mungkin perlu support lebih lagi nih daripada pemerintah, khususnya PLN ya kan. Apalagi kalau misalnya kita di Aceh masih ada sebagian tuh home industry ya, karena kan kita juga industrinya tuh belum menggunakan genset gede gitu aja, begitu mati lampu langsung hidup gitu kan. Dan kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan milik negara nih, untuk PLN nih, ini PR wajib nih. Jadi jangan sampai gara-gara listriknya mati padam jadi orang gagal lebaran karena nggak siap bajunya gitu kan. Iya. Oke Bang, selanjutnya kita mau ngeliat apa lagi nih? Sekarang setelah habis proses penjahitan, kita turun ke bawah lagi, ada proses pemotifan nanti. Oke, siap. Oke, langsung kita turun ke bawah. Bang, boleh gak nih pesan terakhir untuk para netizen yang ada di YouTube Awin, harapan Abang ke depannya ini seperti apa nih untuk industri kreatif seperti Abang nih? Ya, yang pertama jangan membangkang sama orang tua. Teruslah berkarya sampai ke pentas dunia. Dan yang paling penting jangan terlibat sama narkoba. Nah, untuk fashion untuk anak muda sekarang nih Bang, kan saya kayak Awin sekarang udah pakai kuku nih, ini sesuai dengan bulan suci Ramadan nih. Kayak mana nih untuk Ijakrung sendiri itu? Jadi menurut kami nih ya, beribadah tuh perlu keren juga. Kita masuk ke masjid tuh perlu trendy, perlu barang yang mewah juga. Jangan kita ke mallnya pakai Nike yang 2 juta kan. Jangan yang pakai Levi's yang 3 juta kan. Ke masjid masa kita milih-milih nih. Jadi kita menghadap ibadah ini dengan penuh kegembiraan, fashion yang trendy, yang up to date lah. Berarti bagi kawan-kawan untuk beribadah kita juga harus menggunakan pakaian-pakaian yang bagus juga, nggak cuma untuk ngapel sama cewek, pergi ke mall menggunakan pakaian bagus ya. Oke, untuk sekian. Oke, sekian hari ini dari saya Awin Syuib dan juga saya Khairul Fajriyah Ijakrung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.